Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Oktastida Putri dengan NPM 221401005. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas video UAS dari mata kuliah BK di Sekolah Kejuruan dengan dosen yaitu Bu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membacakan soal dari Bu Ike. Yang pertama ada, setelah melaksanakan observasi dan analisis lapangan di sekolah, yang pertama, apakah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut sudah sesuai dengan teori yang telah saudara pelajari? Jelaskan beserta alasannya. Oke, sebelumnya di sini saya observasi bersama teman-teman saya di SMKN 3 Kota Kediri. Oke, baik, jawaban dari saya, layanan bimbingan konseling di SMKN 3 Kediri menurut saya ini sudah sesuai dengan teori yang sudah saya pelajari, karena BK di SMKN 3 Kota Kediri sudah menggunakan BK komprehensif, yaitu tentang program BK yang menyeluruh dan terencana kepada siswa. Lalu tujuan dari BK komprehensif ini sendiri yaitu membantu peserta didik mencapai kemandirian dan kematangan dalam kehidupannya. Saya menyebutkan sudah sesuai karena pada dasarnya sudah menggunakan prinsip kemandirian, keterbukaan, serta kerahasiaan di dalam bimbingan konseling di SMKN 3 Kota Kediri. Karena bahwasannya dari landasan bimbingan dan konseling itu sendiri harus mencakup asas keterbukaan, kerahasiaan, kemandirian. Menurut saya sudah sesuai karena sudah pada prinsip-prinsip dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, di dalam SMKN 3 Kota Kediri ini juga menganut dalam bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini melalui kegiatan di kelas. Jadi para siswa itu mendapatkan informasi dari guru BK yang masuk ke dalam kelas. Nah, pada jadwal tertentu dari guru BK di SMKN 3 Kota Kediri ini menyeluruh dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi, bisa dikatakan bimbingan klasikal ini juga efektif bisa dilakukan kepada siswa, bahwasannya informasi yang didapatkan itu tidak hanya dari ruang konseling, ruang BK itu sendiri. Jadi guru BK itu bisa langsung datang ke kelas dan memberikan materi, memberikan informasi kepada siswa untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada siswa. Di SMKN 3 Kota Kediri juga menganut yaitu layanan BK responsif. Nah, masalah yang mendesak pada siswa ini ada dari akademik, sosial, maupun pribadi. Jadi di SMKN 3 Kediri ini sudah menggunakan layanan responsif kepada siswa. Oke, baik, untuk soal yang kedua akan saya bacakan, yaitu ada paparkan masalah terbesar yang dihadapi konselor dalam melaksanakan layanan BK di sekolah tersebut, kemudian rancanglah penyelesaian saudara. Ajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, di sini jawaban yang kedua ini yaitu masalah terbesar yang dihadapi oleh guru BK di SMKN 3 Kota Kediri ini yaitu sangat banyak. Salah satunya pada kelas 10, 11, dan 12 itu bermacam-macam. Salah satunya yang disebutkan di kelas 10 itu karena siswa itu baru pertama kali masuk setelah dari SMP maupun MTS itu kan masuk di SMK. Jadi mereka itu masih mungkin dari siswa kan bermacam-macam, ada siswa yang introvert maupun ekstrovert ataupun ambivert. Jadi penyesuaian dalam siswa itu masih berkurang dan bermacam-macam. Jadi permasalahan yang terberat dalam siswa yang kelas 10 ini masih karena terkadang di kelas 10 ini masih suka ngegeng atau bermain circle-circlean. Jadi kadang itu teman yang satu ini ada yang ditemani, kadang itu tidak ditemani, seperti itu. Oke, mungkin dari kelas 11 ini permasalahan yang kedua yaitu permasalahan pribadi dalam diri siswa itu sendiri. Salah satunya yaitu ada permasalahan di dalam diri siswa itu sendiri, seperti habis putus dengan pacar, mungkin itu bisa menjadi permasalahan pribadi. Untuk permasalahan belajar itu dari siswa itu mungkin turunnya motivasi belajar dari siswa itu sendiri. Jadi banyak kendala yang guru BK itu sering hadapi di kelas 11, yaitu salah satunya yang saya sebutkan itu tadi. Dan guru BK itu terkadang juga kebingungan karena kan komunikasi antara guru BK dan orang tua dan juga siswa itu terkadang ada miskomunikasi karena
adanya miskomunikasi ini membuat guru BK ini kesusahan, kewalahan untuk memberikan layanan kepada siswa. Lalu untuk permasalahan yang ketiga yaitu di kelas 12. Seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, di SMKN 3 Kota Kediri ini memiliki banyak sekali permasalahan. Salah satunya yang disebutkan oleh guru BK di sini yaitu yang ada di kelas 12, yaitu kebingungan memilih jenjang yang akan diteruskan atau kebingungan memilih karir ke depannya, karena di SMKN 3 Kota Kediri ini kebanyakan 80% akan bekerja dan 20% itu meneruskan ke perguruan tinggi. Lalu guru BK ini masih kebingungan karena di dalam siswa ataupun konseli itu masih kebingungan akan potensi maupun bakat yang ada di dalam dirinya. Jadi guru BK itu merasa masih kebingungan akan layanan apa yang mau diberikan. Terus habis itu karena siswa itu terkadang ditanya itu masih bingung, kadang waktu di konseling itu mau bekerja dan waktu di konseling lagi hari lainnya itu bisa menjawab dengan pengen kuliah, seperti itu kan bisa jadi itu karena berpengaruh karena dari teman-temannya. Oke, baik, untuk solusi yang mungkin saya akan berikan kepada siswa ataupun konseli, yaitu yang pertama dari kelas 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kan dari siswa kelas 10 itu kan mengalami susahnya adaptasi kepada teman-teman yang lain karena baru masuk di SMK, mungkin kaget ya, belum mengenal satu sama lain. Itu bisa menggunakan pendekatan personal, yaitu bisa dilakukan konseling secara individu, ditanyai kenapa si konseli kok merasa alasan kesulitan beradaptasi kepada teman-teman yang lain itu seperti apa. Mungkin alasannya bisa dari internalnya dia sendiri maupun dari lingkungan pertemanannya. Untuk solusi yang kedua itu ada dari teman-teman dari kelas 11, yaitu masalah pribadi. Mungkin itu kan bisa dibicarakan dengan orang tua. Nah, itu bisa diadakan sosialisasi antara guru BK dengan orang tua. Jadi guru BK dan orang tua itu komunikasinya juga baik dan orang tua sendiri itu memahami apa sih permasalahan anaknya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada permasalahan ya membantu siswa dalam kebingungan pemilihan karir. Nah, ini kan bisa dilakukan seperti tes minat bakat, terus bimbingan karir, lalu eksplorasi dunia kerja. Biasanya di SMK maupun SMA, MAN atau MA itu bisa ada kayak expo kampus, itu kan biasanya ada ya. Terus lalu kalau tes minat bakat itu bisa dilakukan secara berbayar, mungkin dari guru BK-nya mencarikan untuk tes minat bakat untuk para siswa yang masih kebingungan mencari bakat maupun jati diri yang di dalam siswa tersebut. Lalu ada lagi hambatan yang sering ditemui oleh guru BK di SMKN 3 Kota Kediri ini, yaitu komunikasi juga antara guru BK dan orang tua. Nah, di sini saya sedikit bercerita karena di SMKN 3 Kota Kediri ini ada suatu permasalahan, yaitu seringnya siswa yang membolos tetapi sering menggunakan surat izin sakit. Nah, anehnya yaitu dari segi orang tua itu malah memberikan support kepada anaknya untuk tidak masuk sekolah, karena kan anaknya malas sekolah, terus orang tuanya juga support karena anaknya itu malas sekolah karena beralasan dengan sakit. Nah, orang tuanya itu malah mensupport dengan cara dibuatkan surat izin sakit dengan orang tua. Nah, hal ini kan juga menjadi suatu hambatan pelaksanaan layanan BK di sekolah, yaitu di SMKN 3 Kota Kediri ini sendiri. Nah, meskipun jumlah ketidakhadiran siswa ini tidak terlalu banyak, tetapi guru BK juga melakukan home visit. Tetapi saat dilakukannya home visit di rumah konseli ataupun di rumah siswa ini, ternyata siswa ini tidak sesuai dengan surat yang diberikan kepada guru. Nah, di sini yaitu siswa yaitu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, salah satunya yaitu bermain game, lalu untuk rebahan saja di rumah tanpa adanya kegiatan yang produktif maupun membantu orang tua yang ada di rumah. Oke, baik, untuk solusi yang telah saya jelaskan ini tadi yaitu bisa menggunakan menanamkan tanggung jawab dan konsekuensi kepada siswa. Nah, solusi yang akan saya buat yaitu untuk
permasalahan yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa menanamkan tanggung jawab kepada siswa dan konsekuensi kepada siswa. Nah, hal ini bisa dijelaskan secara baik-baik, secara pelan-pelan untuk mengetahui, memberi pemahaman tanggung jawab pendidikan dan dampak membolos siswa terhadap masa depannya. Lalu untuk yang kedua ini bekerja sama dengan orang tua, yaitu berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan konsekuensi logis. Nah, hal ini yang tidak bersifat menghukum kepada siswa, tetapi mendidik seperti mengurangi waktu bermain, mengurangi bermain HP, dan kalau hal itu tetap terjadi, nah hal ini bisa menyita gadget, yaitu untuk memberikan kepada siswa maupun konseli itu merasakan kalau kesalahan yang dilakukan itu terulangi lagi dan dia bisa memahami hal itu yang dilakukan yaitu salah. Nah, sekian pembuatan video yang saya buat ini tadi. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.